Halo semuanya, perlu kalian ketahui banyak permasalahan yang muncul berkaitan dengan kealaman, seperti kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat ulah manusia. Salah satunya yaitu pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air untuk berbagai kegiatan seperti minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu, apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air seperti sungai, danau, laut, air tanah, dan lain-lain yang dapat menurunkan kualitas air. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui bahwa air dapat dikatakan tercemar? Mari kita bahas. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Menurut hasil penelitian beberapa ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air berasal dari makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan pembuangan sampah. Dari beberapa contoh berikut, kita akan bahas dari yang pertama. Yang pertama ada limbah industri. Limbah industri merupakan sisa-sisa material yang sudah tidak terpakai lagi yang berasal dari kegiatan industri. Air limbah dari hasil pengolahan industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan jenis limbah. Dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Yang kedua ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang disebut juga dengan limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, misalnya air sisa mencuci pakaian, air sisa mencuci piring, asap, sampah sisa makanan, dan lain-lain. Limbah rumah tangga berasal dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan lain-lain. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi limbah organik dan anorganik, ataupun bahan-bahan berbahaya. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan sisa dari proses produksi pertanian. Sektor pertanian ada faktor penyebab limbah yakni penggunaan pupuk atau bahan kimia. Bahan kimia yang berfungsi sebagai pembasmi hama namun berbahan dasar dari bahan kimia, misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama, namun bahannya berbahan dasar dari obat-obatan. Pasti ada efek samping untuk kesehatan. Contohnya, bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid. Dan yang terakhir, pembuangan sampah. Pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari air di sekitarnya. Misalnya, sering membuang sampah sembarangan, seperti di sungai, danau, selokan, ataupun laut, itu dapat merusak ekosistem perairan. Tahukah kalian, menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung artinya sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan, misalnya dari limbah pabrik atau kilang-kilang minyak. Sedangkan sumber tidak langsung artinya polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam.
Jadi, air bisa tercemar oleh berbagai macam zat termasuk mikroorganisme patogen. Misalnya limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Selanjutnya, pencemaran air dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya, seperti penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, gangguan rantai makanan. Yang pertama, ada penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipes, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua, ada kerusakan ekosistem. Pencemaran air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Yang ketiga, ada eutrofikasi, yang artinya masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam air. Yang keempat, gangguan rantai makanan. Pencemaran air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan ketika polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air antara lain: yang pertama, hemat air. Pemborosan air merupakan masalah utama di dunia. Manusia baru menyadari dari permasalahan ini ketika nanti pasokan air mulai menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat perbedaan yang besar dan juga tentunya akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua, pengolahan limbah. Pengolahan limbah industri sebelum membuangnya ke saluran air itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Yang ketiga, menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut, yang tidak terus-menerus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Selain itu, perlu diingat juga, dalam menangani limbah baik dalam bentuk padat ataupun cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi yang dikenal dengan 3R. Recycle artinya daur ulang, reduce artinya mengurangi, dan reuse artinya penggunaan kembali.